wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkian dari kelas 10 angkatan 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah P5 tentang hubungan keterampilan kepekerjaan dengan keterampilan adaptasi siswa SMK Muhammadiyah Indonesia di bidang akuntansi. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membantu saya dalam menyelesaikan makalah ini. Adapun tujuan dari pembuatan makalah ini untuk menambah wawasan lebih luas tentang dunia pekerjaan dan juga mengembangkan potensi dalam bekerja dalam bidang khusus saya, yakni akuntansi, keuangan, dan lembaga. Pada kesempatan ini, saya hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak, terutama kepada Pak Hashim sebagai fasilitator saya dan juga dukungan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil serta Ibu Siti Zulfa dan Ibu Ajmi serta guru saya Bu Herlina. Saya lahir di Jakarta tanggal 5 Juni 2007. Saat Pak Put, saya bercita-cita sebagai guru anak-anak kecil karena menurut saya pekerjaan itu sangat menarik dan juga menyenangkan. Namun ketika saya SD kelas 1 sampai kelas 4, saya tertarik untuk menjadi guru. Karena rasa ingin tahu saya semakin tinggi tentang dunia keperguruan, sehingga saya semakin minat dalam bidang pendidikan menjadi seorang guru. Adapun ketika saya sudah naik ke kelas 5, saya berkeinginan menjadi guru ngaji yang bisa mengajari anak-anak kecil mengaji, karena dari saya umur 2 tahun, keluarga saya sudah banyak mengajarkan saya baca Iqra, sehingga saat saya kelas 1 SD saya sudah bisa membaca Al-Quran, dan saya juga mengaji di beberapa tempat sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan tentang ilmu agama, dan saya juga sudah berpengalaman dalam menghafal Al-Quran, sehingga saya tertarik menjadi guru ngaji. Sedangkan ketika saya masuk di tingkat SMP, wawasan saya dan mindset saya berubah menjadi lebih suka berkecimpung ke dunia sosial, dan saya juga merasa bakat saya lebih menonjol di bidang tersebut, baik dari skill maupun public speaking saya, sehingga saya merasa lebih baik bekerja di dunia perkantoran. Sampai pada dimana saya menginjak bangku SMK, saya mengambil jurusan akuntansi, yang dimana itu adalah jurusan saran dari tante saya, yang termasuk pekerja kantoran. Dari beliau juga saya banyak mendapat ilmu tentang dunia perkantoran sekaligus bagian keuangan, karena tante saya juga termasuk lulusan jurusan akuntansi. Mula saya memiliki mindset untuk bekerja di tempat yang mendapatkan hasil yang lumayan, sehingga saya dapat membantu ekonomi orang tua saya juga, yang nantinya bisa menjadi sukses dan membanggakan kedua orang tua saya. Maka dari itulah saya sekarang lebih tertarik dalam cita-cita dan dapat menjadi seorang accounting. Tujuan penelitian saya berdasarkan perumusan masalah makalah ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: untuk menjelaskan dan mendapatkan informasi apakah ada pengaruh jenjang pendidikan terhadap pemilihan profesi akuntan, untuk menjelaskan pula apakah ada pengaruh skala usaha terhadap penggunaan informasi akuntansi, untuk memberi penjelasan apakah nantinya ada pengaruh latar pendidikan terhadap profesi ataupun informasi tentang accounting. Manfaatnya, berdasarkan penelitian ini pastinya banyak sekali manfaat yang didapatkan. Yang pertama, bagi UMKM, penelitian ini dapat menambah wawasan serta pemahaman UMKM tentang pentingnya penggunaan informasi akuntan dalam mengelola usaha. Yang kedua, bagi akademisi, menambah pembendaraan perpustakaan, karena tugas makalah ini nantinya pasti banyak yang akan membaca yang dapat digunakan oleh kalangan akademisi. Yang ketiga adalah bagi penelitian lain, dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik sesuai, seperti kegiatan militer P5 yang bermanfaat untuk kegiatan pengembangan diri sekaligus pengetahuan tentang dunia kerja. Yang nantinya akan menjadi referensi para siswa-siswi dalam memilih pekerjaan nantinya. Rangkuman hasil wawancara, narasumber saya bernama
Nike Lorencia, lahir di Jakarta 26 April 1982. Beliau berumur 41 tahun. Beliau adalah lulusan dari Universitas Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya dan sekarang bekerja di Abadi Planning Center di bagian accounting. Ia sudah bekerja selama 13 tahun. Alasan awal beliau memilih bidang akuntansi dan bekerja sebagai accounting adalah karena dia lebih minat dalam hitung-hitungan daripada hafalan. Sekaligus menurutnya bidang profesi akuntansi lebih luas karena semua usaha membutuhkan akuntan. Pembukuan sederhana sekalipun membutuhkan akuntan. Jenjang pendidikan yang beliau tempuh adalah sejak TK sampai ke jenjang kuliah. Ia berkata bahwa jenjang pendidikan sangat berpengaruh untuk dalam bidang akuntansi keuangan ini. Karena berpengaruh terhadap cara berpikir seseorang dalam berperilaku di akuntansi. Mempengaruhi pola pikir pemilik usaha atau seseorang untuk mengelola keuangan, mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan data keuangan untuk kelangsungan usahanya. Selain jenjang pendidikan, skala usaha juga sangat berpengaruh dalam bidang accounting. Skala usaha itu kemampuan perusahaan dalam mengelola usahanya dengan melihat total aset, beberapa jumlah karyawan yang dikerjakan, dan berapa besar pendapatan yang diperoleh dalam satu periode akuntansi. Sehingga berpengaruh juga pada jumlah pendapatan atau penjualan yang dihasilkan perusahaan dapat menunjukkan perputaran aset atau modal yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi semakin besar pendapatan atau penjualan yang diperoleh perusahaan, maka makin besar pula tingkat kompleksitas perusahaan dalam menggunakan informasi akuntansi. Jumlah karyawan juga dapat menunjukkan berapa kapasitas perusahaan dalam mengoperasikan usahanya. Semakin besar jumlah karyawan, semakin besar tingkat kompleksitas perusahaan, sehingga informasi akuntansi sangat dibutuhkan. Adapun contoh skala usahanya seperti usaha mikro, modal atau asetnya perkiraan 50 juta sampai 300 juta, omsetnya sampai dengan 300 juta. Sedangkan usaha kecil, modal per asetnya 50 juta sampai dengan 500 juta, omsetnya sampai dengan 2,5 miliar. Usaha menengah, modal atau asetnya 500 juta sampai dengan 10 miliar, omsetnya sampai dengan 50 miliar. Usaha besarnya ada di pajak UMKM, omsetnya adalah 4,8 miliar. Pajaknya 0,5% lebih dari 4,8 miliar tarif normal. Bagi beliau yang paling penting untuk menjadi seorang accounting adalah memahami prinsip dasar akuntansi dan software akuntansi. Memahami sistem atau arus keuangan mulai dari jurnal sampai dengan laporan keuangan. Teliti karena berhubungan dengan angka. Komunikasi penyampaian laporan keuangan harus detail dan jelas. Bisa membuat keputusan. Di antara semuanya beliau juga bilang, penting sekali bisa membedakan jenis-jenis usaha dalam informasi akuntansi, seperti perusahaan dagang, produksi, jasa deal. Isi untuk data dan kebutuhan laporannya pun berbeda. Selain itu pula beliau memberitahukan 3 skill yang wajib dimiliki oleh seorang accounting, yakni memahami ilmu akuntansi dan sistem keuangan, memiliki kemampuan data analisis teliti dalam mengorganisir data-data keuangan. Yang ketiga ada leadership dan komunikasi, harus membuat keputusan dan menyampaikan laporan keuangan. Tantangan utama yang sering dihadapi beliau biasanya adalah yang pertama, teknologi yang terus berkembang yang sangat dibutuhkan dalam mengelola data berbasis internet, serta standarisasi yang tinggi terhadap sistem akuntansi seiring perubahan peraturan pemerintahan standar data yang dimiliki perusahaan dan laporan keuangan yang harus disajikan ke pemilik. Ada perumusan masalah yang dikembangkan saya adalah dari hasil wawancara saya terhadap narasumber. Hal penting yang saya dapatkan untuk menjadi seorang accounting atau orang yang bekerja di bidang keuangan, selain harus bisa hitung-hitungan, banyak sekali hal-hal dan skill yang harus dimiliki dan diasah lebih lanjut. Banyak juga hal yang tidak mudah dilakukan bagi seorang accounting, apalagi jika nantinya menjadi orang kepercayaan perusahaan dalam memegang keuangan. Pastinya selain kita harus menjadi orang yang amanah, banyak juga yang nanti tantangan yang kita hadapi selama bekerja, tapi itu semua nantinya akan terbalaskan dengan gaji yang akan didapatkan seimbang dengan apa yang kita kerjakan. Kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian sekaligus wawancara dapat diketahui bahwa pengetahuan akuntansi berpengaruh signifikan terhadap penggunaan informasi akuntansi. Proses belajar mengenai akuntansi
meningkatkan pengetahuan akuntansi para pengusaha, maka pemahaman perusahaan UMKM untuk menetapkan informasi akuntansi dalam usahanya juga akan semakin meningkat. Saran yang dapat saya berikan adalah, sebagai akuntan yang baik, kita juga harus menanamkan sifat disiplin, di mana seorang akuntan tidak boleh menyepelekan data sekecil apapun, taat pada prosedur dan kebijakan perusahaan serta aturan pemerintah, dan juga taat pada standar dan kode etik akuntansi, sehingga akan menjadi seorang akuntansi yang baik dan juga profesional. Dan ini adalah hasil dokumentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagus. Tinggal ditingkatkan kualitas penyampaiannya lagi, ya. Dipahami semua ya. Ya, dipahami lagi. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Oke, terima kasih.